Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Untuk mengecek apakah sudah terdengar dan terlihat materinya. Kalau sudah terlihat dan terdengar, silakan ketik yes. Di pertemuan pertama ini ada beberapa yang ingin saya kemukakan pada teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu, walaupun nanti lengkapnya ada di bagian masing-masing ya, di bagian masing-masing dan kita ada dua Zoom. Yang pertama Zoom malam itu membahas eh, soal-soal, tetapi bukan tapi dan Zoom subuh itu membahas tentang materi-materi. Semua Zoom, insya Allah ada rekamannya. Jadi teman-teman yang memiliki hambatan atau kesulitan untuk ikut Zoom, Anda bisa mendengarkan dari rekaman ya. Pada malam ini ada beberapa yang ingin saya kemukakan. Yang pertama terkait dengan gambaran umumnya dulu. Kemudian saya masuk kepada kisi-kisi atau yang kita sebut materi pokok. Kemudian lihat FR tahun sebelumnya. Jadi pada malam ini saya akan memberikan gambaran pada teman-teman apa yang harus teman-teman pelajari sehingga teman-teman memiliki bahan atau memiliki target yang teman-teman harus pahami sama-sama. Yang pertama, baik, kita mulai. Yang pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini soalnya ada 90 ya. Ini cukup cukup banyak ya kalau kita lihat dari soal yang ada di uji P3K, maka ini sangat penting sekali karena sangat menentukan siapa yang akan menjadi orang yang part time atau full time, sangat menentukan sekali. Dan yang jadi permasalahan adalah banyaknya materi yang harus teman-teman kuasai sementara waktu belajar itu semakin mepet. Makanya teman-teman ngambil sikap, ngambil keputusan dengan masuk belajar dengan tiap subuh juga tiap hari, tiap malam itu ada materi dan soal, berarti teman-teman sudah sebenarnya sudah ngambil sikap yang jelas ya, sikap yang bagus karena materi itu banyak banget. Saya tidak khawatir kalau teman-teman belajar materi kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. 1 minggu saya pikir sudah bisa ya, saya pikir sudah bisa. Tetapi kalau untuk teknis itu, aduh, harus benar-benar serius ya, benar-benar serius karena materinya banyak. Nanti kita kita bedah materinya apa saja yang harus teman-teman pahami bersama. Ini kompetensi teknis. Ini adalah hanya apa ya, definisinya saja. Ini ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan teknis jabatan. Jadi kalau Anda perawat, D3 atau nurse, itu tentunya sesuai dengan eh, materi ataupun sesuai dengan kompetensi masing-masing. Yang jadi pertanyaan, apakah materi D3 sama dengan nurse? Nanti kita bedah di materi pokok dan materi FR, dari FR. Nah, kalau dari mana perbedaan itu? Ini akan berbeda. Lihat dari Permen nomor 35 tahun 2019. Kita lihat. Kemudian ada yang terbaru yang kemarin surat edaran. Sebenarnya ada surat edaran juga. Nanti kita bahas surat edaran tahun 2022, 23 ya, tahun 23. Kemudian ada field report dari 2019 sampai 2022, 2023 sebenarnya sudah ada ya. Ini kita lihat apakah ada perbedaan. Nah, kalau kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara, semua profesi sama, semua profesi sama dan tidak ada membedakan D3 dan S1. Malah antara Anda dengan dokter, Anda dengan hukum, Anda dengan administrasi itu sama. Karena yang diminta
Apa yang diminta di kompetensi manajerial? Yang diminta adalah ini, bahwa Anda diminta terkait dengan menilai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam berorganisasi. Jadi yang digaris bawahi di sini adalah kemampuan Anda dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dalam berorganisasi. Kuncinya dalam berorganisasi. Nah, apa yang dalam berorganisasi itu, apa yang harus Anda kuasai? Yang pertama integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Semua ini yang 8 itu mengacunya ke sini untuk kepentingan organisasi. Jadi di manajerial itu fokusnya adalah kepentingan organisasi. Anda harus mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan yang lainnya. Jadi yang lainnya tidak penting, kecuali yang penting adalah organisasi. Nah, tujuan lain adalah yang secara eksplisit adalah menguji bagaimana siapa yang paling siap untuk menjadi ASN. Jadi yang siap. Jadi kenapa? Ya kalau jadi ASN Anda harus berintegritas, harus memiliki kemampuan kerjasama, harus memiliki komunikasi yang baik, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Semua ini harus dimiliki oleh seorang ASN. Itu gampangnya seperti itu. Dan kembali lagi fokusnya kepada berorganisasi. Nah, itu fokusnya. Kemudian coba perhatikan di sini, ini organisasi. Integritas tujuan targetnya adalah organisasi. Bagaimana Anda melakukan tanggung jawab sebagai orang yang menjalankan atau pegawai, bagaimana harus berintegrasi, memiliki tanggung jawab, komitmen, bisa mengatur, memenuhi memenuhi kewajiban dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk kepentingan organisasi. Tujuannya untuk kepentingan organisasi. Jadi semua adalah kepentingannya bekerja sama itu. Anda harus bisa kerjasama untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Begitu pula komunikasi. Komunikasi pun digunakan bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan orang lain, internal maupun eksternal yang secara efektif untuk apa? Untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi targetnya itu manajer itu saya kemukakan tadi bahwa manajer itu targetnya adalah bagaimana kita belajar, bagaimana seorang ASN paham untuk mencapai target atau visi misi organisasi. Kemudian selanjutnya orientasi pada hasil, semua hasil itu harus menunjukkan kepada target akhirnya adalah keberhasilan organisasi. Jadi tetap organisasi, organisasi, organisasi itu yang penting di uh, manajerial. Selanjutnya, nah ini juga sama pelayanan publik tidak membeda-bedakan. Itu dampaknya kalau tidak membeda-bedakan pelayanan publik bagus, publik menyatakan puas, maka itu bagus untuk organisasi. Kemudian pengembangan diri, di sini untuk pengembangan diri bagaimana? Anda tidak berhenti mengembangkan diri dan tidak berhenti, eh, Anda tidak merasa cukup untuk di sini saja gitu ya. Anda terus berkembangkan diri dan yang paling penting Anda juga bisa mengembangkan orang lain, membawa orang lain, memotivasi orang lain untuk belajar terus-menerus, tidak pernah menolak belajar sehingga Anda menjadi orang pembelajar ya. Benar. Kemudian mengelola perubahan juga sama. Anda harus, kalau di CPNS itu ada kecepatan beradaptasi, kalau di sini mengelola perubahan. Mengelola perubahan itu sama juga, bahwa digunakan untuk bagaimana Anda beradaptasi dengan cepat, dengan sistem, dengan teknologi, dengan orang-orang, dengan lingkungan, itu harus cepat dalam mengelola perubahan. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda bisa mengambil keputusan, keputusan yang tentunya adalah keputusan yang terbaik untuk organisasi. Harus dipikirkan secara sistematis, mengandung atau menggunakan prinsip kehati-hatian, dirumuskan dengan berbagai macam informasi sebagai data yang digunakan oleh Anda sebelum mengambil keputusan. Kemudian, itu ya terakhir.
Nah, kemudian yang kedua adalah, atau yang ketiga, materi sosiokultural. Apa itu materi sosiokultural? Gampangnya itu bahwa tugas Anda sebagai ASN adalah sebagai perekat bangsa. Ini ya tugas Anda. Jadi ini terkait dengan negara, negara. Jadi persatuan, persatuan negara dan bangsa. Ini terkait gini. Jadi Anda bagaimana untuk menyatukan negara dan bangsa ini? Tentunya Anda harus peka terhadap perbedaan yang namanya toleransi, toleransi, mampu berhubungan sosial, Anda mampu berhubungan dengan orang lain, kemudian kepekaan terhadap konflik, pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan menghindari konflik. Kemudian empati, bagaimana Anda bisa berempati kalau ada saudara satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang mengalami masalah. Jadi kalau manajerial itu pada organisasi, kalau sosiokultural itu pada kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa. Fokusnya di sana. Apa yang dimaksud demikian? Jadi kalau Anda memilih jawaban di manajerial, tentu akan memilih jawaban yang itu menguntungkan organisasi. Kalau memilih jawaban di sosiokultural itu memilih jawaban yang menguntungkan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Tuh, gampangnya seperti itu. Nanti kita ada latihan-latihan. Kemudian selanjutnya, kenapa kompetensi ini ada? Yang pertama karena kita majemuk Indonesia berbagai masalah apa banyak suku, banyak budaya, banyak agama sehingga Indonesia perlu adanya persatuan. Dan sebagai perekat bahwa Anda harus bisa mempromosikan keterbukaan, toleransi, peka terhadap perbedaan, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat, ya. Menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Itu yang wajib teman-teman pahami. Kemudian wawancara, yang terakhir adalah wawancara. Wawancara itu adalah ada dua, integritas dan moralitas. Ini diwawancara. Jadi pilih yang bermoral dan pilih yang berintegritas. Gampangnya seperti itu. Nanti kita latihan-latihan dan jadwalnya Senin sampai Rabu. Rabu itu ya kita bahas kompetensi teknis karena banyak. Sisanya Kamis itu terdiri dari manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini hari Kamis. Ini hari Senin sampai Rabu itu. Kemudian selanjutnya nilai tertinggi ini ada 90. Nah, 90 kalau sekarang bukan lagi 200 tapi 180 ya, 180. Kemudian ini 40. Kemudian jumlah soalnya di sini 90, kemudian 25, ini 20, tapi di sini 4 ya. Kemudian 10. Jadi soalnya lumayan dan waktu untuk pengerjaan 54 detik. Untuk mengerjakan 54 detik setiap soal, per soal itu ya. Kemudian pembobotan kalau benar itu 0. Nah, benar. Tenis benar itu 5. Kalau salah itu salah atau tidak menjawab 0. Jadi di sini Anda tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, tapi Anda harus jawab. Harus jawab nih. Kenapa? Mudah-mudahan walaupun nggak nembak itu mudah-mudahan benar, mudah-mudahan Anda dapat 5 gitu ya. Kemudian untuk manajerial paling tinggi 4, tidak menjawab 0. Jadi kalau Anda menjawab minimal Anda dapat 1. Kalau Anda menjawab minimal Anda dapat 1. Begitu pula di sosiokultural, kalau Anda menjawab minimal dapat 1. Mudah-mudahan Anda menjawab dapat 4. Dapat 4 misalkan. Tapi minimal Anda dapat 1. Ini pun membeda. Kan nanti kalau misalnya ada satu orang, satu formasi yang diambil, nilai Anda itu 555 misalnya. Nah, kemudian yang kedua, teman Anda 554. Tetap yang diambil Anda 500. Beda, walaupun beda 1. Mungkin karena Anda nembak 1, kebetulan 1. Itulah. Makanya ini sangat penting. Beda 1 aja berpengaruh. Itu sangat menentukan kehidupan Anda. Ya.
Kemudian wawancara itu tinggi tinggi 4, kemudian tidak menjawab nilai 0. Jadi tetap di manajerial, di sosiokultural, di wawancara harus diisi. Nah, ini diisi semuanya walaupun nembak. Itu penjelasan teman-teman. Jadi semuanya harus diisi. Nah, ini tahun sebelumnya tahun 2021 seperti ini. Ini tidak lagi berfungsi. Kita lihat yang 2000 malah yang nanti saya cek yang 2023. Ini kalau 2003 di sini 0, di sini 4. Nah, di sini bukan bentar. Saya jelaskan saya nggak ngambil, nggak kelihatan. Oke. Yang di sini hanya 4, ini coret ya, tidak ada. Nah, di sini 3. Jadi di sini 180. Kok saya salah ngambil file ya? Oke, nggak apa-apa lah, karena poinnya sama. Kemudian kita akan lanjut ke materi materi pokoknya, materi pokok. Yang mana Pak pokok? Yang ini materi pokok. Mana? Di sini PDF. Nah, di sini ini nanti wajib Anda baca. Ini wajib Anda baca. Yang pertama ini yang wajib Anda baca. Sebentar, saya gedein dulu. Ini wajib Anda baca ya. Ini wajib Anda baca. Apa materi? Perhatikan di sini. Kita lihat ahli komunikasi terapeutik. Kita lihat terampil komunikasi terapeutik. Sama ya. Edukasi dalam keperawatan. Di sini promosi kesehatan. Edukasi di S1 terdapat di dalamnya itu ada promosi kesehatan. Jadi sama-sama ada. Kemudian penyelenggaraan praktik etik legal. Etik, ternyata etik itu sampai dengan 12 soal. Ada yang mendapatkan sampai dengan 12 soal. Kemudian pengkajian keperawatan di sini tidak disebutkan pengkajian keperawatan pada apa, komunitas, jiwa dan lain sebagainya nggak disebutin. Berarti semuanya kan, semuanya sampai sini juga semuanya. Jadi yang S1 itu semuanya diambil. Yang S1 itu semuanya diambil nih. S1 semuanya diambil. Dari mulai KMB, KMB, anak, maternitas, jiwa, keluarga, komunitas, kemudian geronti, gadar, manajemen, kemudian KDM, ADM, kemudian etik, kemudian Promkes, dan lain sebagainya. Ini semuanya ada di sini, semuanya diambil. Kenapa? Karena di sini tidak disebutkan secara spesifik. Ada, artinya ada semua. Kemudian dokumentasi keperawatan, pengelolaan pelayanan keperawatan di mana? Di rumah sakit dan luar rumah sakit. Ya semuanya aja berarti. Tindakan pencegahan infeksi sama di sini. Pencegahan infeksi sama dengan yang di bawah. Pencegahan infeksi juga kan sama nih. Yang infeksi termasuk APD di sini, APD sama, artinya sama. Kemudian dokumentasi, di sini juga dokumentasi ada. Secara umum berarti 80% sama. Nanti kita tekankan ya, sama. Yang beda di sini, yang beda di sini. Di sini, di S1 itu ada preceptorship, mentorship di bawah di ini nggak ada, di sini nggak ada. Di terampil tidak ada ya. Nah, ini dispesifikan ini menjadi keperawatan dasar, perubahan oksigen, kemudian tindakan perawatan gawat darurat, semuanya ada tuh. Manajemen safety, spesifik medical bedah, anak, kebutuhan dasar maternitas, keluarga, kemudian jiwa, komplementari terapi, kemudian perawatan pada pasien pembedahan, pre, intraop, perawat paliatif, konsep berduka, perawatan luka. Itu yang ada di terampil. Jadi dari dua aja udah kelihatan ini mirip-mirip itu, mirip-mirip. Cuman yang di atas terlalu global, yang di bawah. Nah, ini tahun sebelumnya, ini tahun 2002. Ini tahun berapa ini? Tahun 2023, yang ini tahun sebelumnya nih. Pengkajian
dasar dan lanjutan, kajian keperawatan, konsultasi keperawatan, diagnosa dan lain sebagainya, termasuk juga HAIS dan lain sebagainya. Ini sudah saya buatkan. Jadi ini digunakan. Ini kapan dibahas? Yang ini kita bahas di Jum subuh. Ini semua kita bahas di Jum subuh. Jelasnya ini teman-teman. Ini kita mengacunya kemana? Ini mengacunya 2023 nih. Kenapa belum ada yang terbaru? Nah, wong belum keluar gitu ya, belum keluar. Jadi ngambil yang 2023. Ini 2023 juga perhatikan. Ini bidan, kita lihat. Ini apa ini? Bidan terampil. Nah, perawat ahli tadi kan. Tadi sudah ya, tadi sudah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan bahwa sama. Nah, sama. Nah, bagaimana penegasan lainnya? Sebentar lainnya sebentar, saya cek dulu ya. Sebentar, saya cek dulu. Eh, Bentar. Nah, ini Anda lihat yang di sini nih. Mana? Oh, ini nih. Lihat di sini. Mudah-mudahan Anda kelihatan ya. Sudah terlihat, teman-teman? Mudah-mudahan sudah terlihat. Di sini ada 340 orang yang memberikan respon terhadap survei yang saya lakukan pasca seleksi P3K tahun 2023 ini. Nah, kita lihat ya, kita lihat hasilnya di bawah sekali. Nah, perhatikan di sini. Dan ini yang sudah kita pelajari. Jadi oksigen ini tadi malam kita belajar oksigen, kemudian besok kita masuk ke posisi, kemudian EKG sudah belajar, apalagi yang sudah ya? Yang sudah komunikasi terapeutik kita sudah belajar. Jadi di Zoom subuh Anda cek aja di materi umum itu semuanya ada di sana disimpan ya. Ini bagaimana yang samanya? Coba lihat samanya enggak. Ini cara cek samanya kita lihat. Kita lihat dan kita download. Kita download di Excel. Nah, di nah, kita coba lihat, dilihat, maka ini di ini dulu. Nah, oke, stop dulu. Kemudian ini masuk ke Excel. Nah, Excel. Nah, ini di Excel. Anda bisa lihat di Excel. Lihat di sini. D3, ini D3 nurse, D3 nurse, head up ada, Fowler ada. Di sini D3 ada head up, Fowler, oksigen, D3 kateter. Kemudian head up, Fowler, suction dan lain sebagainya ada. Nurse dia kosong. Nah, D3. Nurse, nasogastric, head up, dewasa, pengukuran EKG. Kemudian nurse, head up, pengukuran EKG. D3 ada pengukuran EKG. Pengukuran EKG, ini pengukuran EKG di DS1, D3 coba cek di D3 ada nggak? Nah, ada tak? Ada yang dapat EKG. Kenapa? Beda-beda karena setiap soalnya itu berbeda-beda dalam satu grup itu berbeda-beda ya. Itu yang membuat ada yang dapat, ada yang enggak. Kemudian eh nurse, pemberian infus ini sama nih. Semuanya ada, semuanya ada. No. Jadi untuk keterampilan itu sama, ada tiga dan nurse. Kemudian juga hitungan juga sama, keluar pada keluar. Dan ini sudah terdokumentasi. Jadi pada saat saya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan, mungkin samanya itu 80%. Yang membedakan D3 itu lebih banyak keterampilannya dibanding S1. Tetapi konsepnya semuanya harus bisa. Karena di S1 pun keterampilan ada. Nah, ini mana keterampilan yang paling banyak? Ini, oksigen Anda harus paham. Oksigen, eh, oksigen nanti malam ya? Atau nanti subuh. Tadi itu kita membahas tentang apa tadi? Apa lagi saya? Coba cek ininya.
YouTube-nya nih, YouTube-nya. Oh, tadi perawatan luka. Oh, berarti oksigen nanti malam ya. Oksigen nanti malam. Nanti subuh. Oksigen, pemberian oksigen nanti subuh diberikan dan nanti rekamannya ada bagi teman-teman yang nggak bisa. Dan ini ada teman-teman, tadi saya tanggung membuka ini, membuka channel. Ya, ini Anda tinggal klik aja di sini. Ini bimbangkan dulu, nanti saya, Anda dapat di sini materi-materinya, dapat di sini ya. Anda dapat di sini. Tapi nanti yang sifatnya hanya bisa dilihat bagi orang-orang yang berbayar, maka Anda bisa linknya ada di mana? Ada di grup. Ada linknya, ada grup. Dan di sini sudah saya sediakan 514 video. Masa sih nggak bisa gitu. Nah, ini teman-teman materi yang teman-teman harus kuasai. Ini materi yang harus teman-teman kuasai. Kemudian hitungan yang harus dikuasai yang selain keluar atau GCS itu wajib dipahami. Luas luka bakar itu juga wajib. Kemudian taksiran persalinan wajib. Kekuatan otot, Apgar, badan ideal itu wajib. Termasuk kebutuhan cairan, balan cairan, kebutuhan cairan pada anak dan dewasa dengan menggunakan rumus apa? Holiday Segar minimal Anda harus bisa. Kemudian ini KMB, di KMB itu yang paling banyak TBC, kasus TBC paling banyak, jadi semua tentang TBC dipahami lagi ya. Kemudian yang 14 adalah hipertensi dan DM, itu yang tertinggi. Kemudian di Gadar, Anda harus sudah bisa tentang APD, kemudian ada triase, wajib BHD, jangan lupa. Kemudian ada yang AGD, AGD sudah dibahas, kita pernah membahas di kuliah subuh, jadi Anda tinggal lihat cek materinya atau cek videonya. Kemudian di sini ada tekanan positif negatif, kemudian ada shockable, non-shockable, gelombang EKG. Kemarin kita belajar gelombang yang menyebabkan kematian. Salah satunya adalah PT, VF, kemudian ada VEA dan apa asistol. Itu sudah dipelajari. Kemudian di maternitas yang harus Anda pelajari benar-benar Leopold. Leopold itu harus bisa, tidak ada tawar-menawar. Kemudian imunisasi, imunisasi menurut IDAI juga saya tidak mau tahu bagaimana cara Anda menghafal. Anda harus bisa saja ya, harus bisa benar-benar paham ya, dari IDAI. Kemudian mana? Ini perkembangan anak, terapi bermain, kemudian di bawah ada KB, ada teori perkembangan. Kemudian keluarga, nah ini yang paling sering muncul dan bermasalah. Mungkin nanti setelah minggu depan kita sedikit-sedikit akan membahas tentang semua ini. Kita akan bahas tentang fungsi keluarga, tipe keluarga, pengkajiannya, pengkajian komunitas keluarga, masalah keluarga komunitas, resiko jatuh, dan perkembangan keluarga. Ini akan kita coba bahas dengan sebaik-baiknya, ya, supaya nanti pemahaman Anda itu bagus. Kemudian jiwa halusinasi ini paling tinggi, sering ditanyakan, termasuk komunikasi terapeutik ini tinggi juga. Jadi ini dua ini wajib Anda kuasai, tiga ini wajib Anda kuasai, termasuk juga yang lain-lainnya. TAK dan SPSP itu harus sudah Anda kuasai, termasuk juga rupa. Rupa, rupa apa rupa itu? Ya, dan nanti belajarlah, nanti belajar lagi tentang rupa ya. Kemudian keperawatan dasar, apa yang muncul PHBS, HICE, pasien jatuh, gelang, warna boket, pernah keluar, SDGs. Ya. Kemudian materi lain ini banyak. Dan sebentar, kita kembali lagi ke mana tadi? Mana. Reader ini kita cek sebentar, saya cek dulu. Saya cek dulu daftar tilik ya. Daftar tilik 2024 nggak ada ya. Oke, di sini aja lah. Nah, daftar tilik ini sudah cek belum? Oke, ini daftar tilik adalah materi yang wajib Anda kuasai
Dan inilah yang harus Anda kuasai. Jadi kalau ini di print oleh Anda, ini di print, kemudian centang mana yang bisa. Misalnya ini bisa nih, eh, kateter. Ya sudah pengkajian ya kita sudah bisa. Ya belum. Ini sudah dimasuk-masukkan oksigen, perawatan luka, pemeriksaan infus, pemberian obat 10 benar, perawatan luka, kemudian tourniquet, eh, water sheet drainase, dan lain sebagainya. Ini ke bawah semua, ini nanti di print ya. Prinsip halusinasi, kemudian keluarga tipe fungsi pencegahan primer, sekunder, tersier. Ini harus, dan ini nanti kita pelajari sama-sama. Cara prioritas, etik, cara menghitung ini sudah dituliskan, mana yang belum bisa nanti ini berdasarkan bermain berdasarkan kartu sosial, berdasarkan isi permainan, banyak warna aboket dan lain sebagainya, jenis balutan, sampai dengan LKP, primer, fungsional, dan kasus. Itu yang wajib Anda pahami, teman-teman. Nanti di print ya, di print. Jadi Anda wajib baca itu, ini di print, kemudian ini dibaca, ini wajib dibaca, diwajib dibaca, karena ini membantu Anda untuk menentukan. Nah, ini contoh masalah yang sering keluar, cara curah jantung, prinsip-prinsipnya. Nah, contoh prinsip apa gimana? Ini di sini. Nyeri, misalkan. Nyeri, dikatakan nyeri dapat menjadi masalah apabila 6 dengan skala 0 sampai 10. Jadi kalau kurang dari 6 nyeri itu tidak jadi utama. Banyak yang lainnya, cemas bagaimana, dan lain sebagainya. Ini silakan dibaca, ini sedikit 64 halaman. Ini anatomi, etik sudah ada, luka bakar juga sudah disediakan, semuanya sudah siap untuk dibaca oleh Anda. Ini keluarga, nih ciri-ciri, ciri-ciri memutuskan tindakan, apakah dirasakan, ciri-cirinya ini kan beda. Ini itu memutuskan atau mengenal masalah. Nah, itu kan bingung kan biasanya menentukan di sana. Inilah panduannya. Kemudian yang lainnya ini tipe pencegahan. Kemudian di sini ada tingkat level ketergantungan. Kemudian di bawah ini kolostomi juga sudah ada kekuatan otot, sindrom kompartemen, resistensi cairan, balan cairan, triase, Leopold, dan lain sebagainya. Itu silakan no 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 no. Ini indeks khas indeks gitu ya. Kemudian Morse Volts Scale, MAKP, dan lain sebagainya. Ini lumayan. Dan Anda pun dibekali juga, sebentar saya cek, Anda pun dibekali, oh ya, saya hapus dulu ini. Nah, Anda pun saya bekali dengan materi ini, dengan eh, Anda masuk ke materi umum, ya, Anda masuk ke materi umum. Sebentar, saya cek dulu ya. Nah, ini Manda masuk sini nih, teman-teman. Mana barusan? Nah, masuk sini. Anda ini masuk materi umum di Telegram, ya. Ini sudah tampak. Anda masuk materi umum di atas sekali, di atas ya, di atas bentar. Nah, di atasnya, kalau Anda sudah masuk ke materi umum, maka Anda klik di atas, klik materi umum yang klik aja. Nah, di materi umum itu muncul ada 288 file, kemudian ada 118 share link, kemudian ada video 8, keep 1. Kita cek aja di sini. Klik aja. Di sini banyak nih, banyak materi-materi yang bisa Anda gunakan. Di sini ini EKG yang sudah kita bahas, manajemen perawatan luka juga sudah bahas, jum subuh EKG dasar juga sudah. Kemudian perseptor untuk S1 ya, promosi kesehatan juga ada. Nah, di sini di bawah itu ada yang namanya nih kayak gini, ini namanya main map. Anda tinggal cari bundle. Ban, ban, nah, ada bundle ya, ini ada bundle bagian satu. Kita cek bagian satu dulu ya. Nah, bundle bagian satu ini.
Bandel bagian satu nih, hapus dulu. Kita muncul ke bandel bagian satu. Ini bandel bagian satu ini isinya ini nih. Nah, bentar. Ini bandel bagian satu, isinya ini nih. Contoh, nanti Anda bisa bandel bagian dua, bandel bagian tiga. Ada tiga bandel. Nah, ini akut coronary syndrome, EKG. Gejalanya apa? Ini sudah dibuatkan. Ini namanya mind map. Mind map itu ada ringkasan, ringkasan-ringkasan. Ini APD. Level satu A, satu B, level 2, level 3 itu apa? Ini sudah saya siapin. Kemudian asma juga sudah, materi asma sudah ada. Kemudian balan cairan, hitungnya gimana juga sudah. Batuk efektif, apa yang dilakukan, definisi tujuan, waktu, dan hoof kaggingnya seperti apa. Kemudian ini cara menentukan masalah di prinsip Gadar, KDN, data terbanyak. Keluhan utama ini penjelasan-penjelasannya. Kemudian di menganalisis soal, baca cara membaca menganalisis soalnya ada baca pertanyaan, baca kasus, pilih jawaban. Tiap soal seperti itu ya. Fokus pada soal yang ada di depan kita, jangan melihat pekerjaan orang lain. Ragu-ragu, tidak tidak yakin tandai ragu. Jangan rubah jawaban ragu sebelum penggantinya 100% benar. Ragu-ragu dianggap sudah diisi. Jadi Anda ragu-ragu walaupun ragu isi aja. Ya, tandain aja, isi aja. Kemudian Anda catat mana yang ragu-ragu. Ini masalah utama. Lama soal 53,4 detik. Ya, tidak boleh lebih dari 1 menit. Tiap selesai 10 soal, tarik napas. Ini cara mengerti soal tadi sudah. AHA, kualitas CPR yang bagus itu tekanannya 5 cm, kecepatannya sekian. Reko ya ada bagus, ganti kompresor tiap 2 menit. Rasio kompresor 3:2. Defibrilasi bipasik awalnya 10, kemudian dosis terusnya setara atau meningkat. Monopasi 360. Ini terapi obatnya ini lanjutan. Nah, EKG ini pernah keluar warna-warna ini. Pernah keluar warna-warna merah, kuning, hijau, hitam. Ini pernah keluar nih, yang ini nih warna ini ya. Jadi dipahami saja. Termasuk juga cara menyimpannya. Kemudian ini perkusi, ini triase, ini wajib paham, triase wajib banget. Kemudian cedera ada rest, ya, rise ya, rest, ice, compression dan elevation itu jaringan lunak ya. Kemudian COVID, ini COVID, kemudian ini DC shock, ada gelombang yang bisa di shockable itu ada ventricular fibrilasi atau virus ventricle, gambarnya seperti ini. Tachikardi ventricle gambarnya seperti ini. Kemudian tachikardi supraventricle gambarnya seperti ini. Fibrilasi antrika gambarnya seperti ini dan atria flutter itu juga gambarnya seperti ini. Kemudian PEA gambarnya seperti ini. Yang tidak boleh di shock, yang tidak boleh di shock gimana? Berarti di resusitasi saja. Ini asistol. Obatnya shockable itu epinefrin 1 ampul, amiodaron, kemudian non shockable epinefrin 1 ampul, IP semuanya. Kemudian debridement, jenis debridement elektrolit. Ini juga pernah keluar tahun 2019, pernah keluar. Nilai kalsium, nilai natrium pernah keluar. Ini. Kemudian GCS, ini GCS, hitungan yang wajib yang harus Anda kuasai ini. Kemudian HUKNA, pernah keluar tentang ini gantungan tingginya, irigatornya, derajatnya, beloknya. Ini sudah saya buatkan. Infus ini yang namanya apa, holiday scar. Kemudian nanti diajarin juga, tidak hanya di sini nanti saya ajarin. Jadi santai. Kemudian luka, jenis luka bersih. Nah, di sini yang pernah lihat adalah gambaran klinis luka yang kemarin kita bahas ya tadi malam ya, tadi subuh kita bahas. Kemudian jenis shock, kardiogenik dan lain sebagainya. Kemudian kardiovaskuler. Kemudian kata kunci nih, contoh kata kunci. Misalnya masalah di awal kalimat, misalnya di sini nih prioritas nyeri, kata kunci nyeri. Misalnya nyeri itu pengkajiannya pakai RST, skala lebih besar dari 5. Kalau kurang dari 5, itu tindakan perawatan lebih dari 5 medikamentosa, evaluasi nyeri. Nah, membaca soal pernapasan bersihan, kita ngangkat bersihan apabila ada
batuk, ronhi, ralas. Kalau ada pola, retraksi cuping hidung. Kemudian ada pertukaran gas, ada perubahan AKD. Ini adalah contoh kunci kata kunci. Ya. Kebutuhan oksigen ini. Kemudian kalau nggak salah rumusnya ada nggak? Rumusnya ppom. Nih, belum. Belum. Rumusnya belum saya kasihkan. Kemudian kelas satu. Ya, skala satu, skala dua, kekuatan otot ya, kekuatan otot skala satu. Kemudian keterampilannya harus dikuasai, isi pernapasan. Kemudian untuk klasifikasi NYHA juga ada. Kemudian kolostomi, sindrom kompartemen, kemudian level kompetensi, luka bakar, rule of nine, setengah, bagaimana perubahan pemilihan cairannya, resusitasi. Nanti pun belajar, jangan khawatir. Kemudian ini luka bakar yang merah, kemudian dan lain sebagainya levelnya, grade-nya juga sudah. Kemudian wajib, materi wajib, mati, NGT, nifas, nyeri, ini ada 61 ya. Leovo, pemilihan balutan. Nah, ini yang kemarin keluar. Slow warna apa, nekrotik warna apa, granulasi warna apa, epitelisasi warna apa, eh, terinfeksi warna apa. Ini pernah keluar. Slow warna kuning ya. Tadi malam kita pelajari juga sudah perencanaan, kemudian penyebab nyeri, kemudian posbindu PTM. Ini standar apa namanya ringkasannya, min mapnya, PRC, kemudian pemberian 10 benar obat, ini ada prinsip Kanduru, dan level satu dan lain sebagainya ini harus dipahami. Kemudian ROM, ruangan tekanan negatif, tekanan positif. Kemudian dokubitus stadium satu apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa sudah dibuatkan. Teknik menjawab soal, satu pengkajian masalah, intervensi, evaluasi. Tekniknya masing-masing itu bagaimana, tekniknya sudah saya buatkan. Saking banyak saya pun lupa. Volume paru, apa promotida berapa, kapasitas paru, kemudian cadangan paru, cadangan ekspirasi, residu. Sudah warna elektrode, ini tadi sudah dijelaskan, lim itu adalah ini. Kemudian gelang pasien, pink dan lain sebagainya. Pink itu apa, merah apa, kuning apa, dan lain sebagainya. Kemudian transfusi whole blood itu bandel satu, belum lagi bandel 2, bandel 3. Jadi totalnya ada sekitar 150 lebih. 150 lebih dari main map yang bisa Anda baca. Jadi cukup lumayan bagi teman-teman. Dan jangan lupa saya kembali lagi ke mana? Bentar, saya cek dulu. Saya kembali lagi ke sini. Ke sini. Nah, di sini Anda akan lihat di sini ya. Nah, di sini ada bandel satu, bandel dua. Nah, ini tolong dibaca yang ini nih. Ini baca. Nah, balik lagi sini. Pokoknya emergency code yang tadi malam, luka baca, analisis gas darah tolong dibaca, tolong semuanya ada nih. Ini kan PAEF. Kemudian kita kalau ikat lihat link, nah di sini kan ada early warning system, kemudian emergency code, perawatan luka, tryout, Zoom, EKG, Zoom subuh. Jangan di-share ini WhatsApp-nya. Anda klik yang ini aja ya. Kalau Anda mau ke WhatsApp-nya, Zoom subuh, kadang-kadang di grup materi tidak. Nah, saya coba copy aja lah supaya Anda kadang-kadang sama Anda itu juga nanya-nanya terus. Nah, silakan diklik ya. Sudah saya kasih di apa? Di pesan. Anda masuk ke grup WA di sana. Nanti grup WA supaya kadang-kadang ada tidak semua orang buka ini, buka Telegram, biasanya buka WA. Nah, sudah saya share ya. Kemudian ini banyak nih yang bisa Anda pelajari kuliah subuh, promosi kesehatan. Ini banyak banget. Jadi Anda tinggal lihat videonya ya. Dan besok kita akan berbicara tentang jam subuh. Jam subuh itu di jam subuh itu pukul 5, kemudian jam malam pukul 19. Itu target kita
ya target kita. Nanti saya lagi menghabiskan dulu ini yang yang SKD, saya habiskan dulu SKD, kemungkinan habis beberapa, mungkin seminggu lagi lah, nanti dipisah yang D3 sore, yang S1 malam, nanti dipisah. Saya sedang menghabiskan dulu yang SKD, ya SKD habiskan nanti waktu SKD saya kasih D3. Kalau sekarang mungkin beberapa minggu, mungkin saya satuin dulu. Tapi kalau Jum subuh itu semuanya sama, ya Jum subuh semuanya sama. Itu teman-teman untuk penjelasan awal dan setelah penjelasan awal ini teman-teman itu langsung saya kasih ke tryout atau tryout pretest ya. Anda saya kasih pretest. Silakan dikerjakan boleh sekarang boleh besok ya. Pretest nanti linknya saya berikan ke grup Anda ya. Linknya saya berikan ke grup Anda. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau misalnya, oh ya tadi Anda ngoceh aja terus. Ini orang ngoceh terus. Namanya siapa? Nama saya Hendy ya. Saya S1 saya dari UGM, S2 saya dari UI KMB, dan saya mantan reviewer nasional untuk uji kompetensi NES di NES, dosen juga gitu ya. Nah ini sudah ya. Ya saya nggak bisa karena untuk mulai besok kita ada kuis ya, mulai kuis. Kalau kuis tidak bisa di WhatsApp. Jadi eh, grup WA hanya saya siapkan hanya untuk nge-share Zoom, nge-share video. Kalau nyimpen nyimpen data, saya tetap di yang optimalnya di Telegram di materi umum. Di dua-duanya saya pakai, ya dua-duanya saya pakai. Ya, itu teman-teman. Terima kasih berupa. Silakan nih kalau mau gabung di sini ini sudah saya share ya di untuk masuk ke WA sudah saya share tuh di mana di pesan silakan ya. Malah HP saya hang atau diserbu ya. Saya cek dulu ya. Saya dicek dulu malah HP saya yang hang. Sebentar. Silakan kalau ada bertanya, teman-teman silakan. Wah, sudah banyak nih yang masuk. Silakan kalau ada yang bertanya boleh, silakan. Nah, oke, ini sudah saya approve, approve. Ya, silakan. Pokoknya kalau ada informasi-informasi saya berikan di WA dan di umum. Jadi Anda tidak kehilangan. Mungkin biasanya orang lebih senang cek di WA gitu ya. Tapi kalau materi saya simpan di umum. Kenapa? Kalau di umum itu bisa ribuan. Kalau di WA terbatas. Mungkin hanya 600-an, 700. Tapi kalau di Telegram saya bisa bikin kuis dan lain sebagainya nanti ya. Itu teman-teman, jadi hari ini kita hanya oh ya, jadwalnya kapan? Pi jadwalnya. Sebentar, jadwalnya. Bentar ya, saya cek dulu jadwal Anda. Mana jadwal? Ini jadwal sementara ya. Gelombang 5 belum. Ya, gelombang 6 belum saya cek. Ini saya masih kembali lagi ke gelombang 1 saja. Ini jadwal. Jadi jadwal itu karena Anda satu grup tidak ada tambahan-tambahan lain, maka saya buatkan gelombang 1 saja. Nah, ntar mana barusan? Oh ini jadwalnya. Oh ini. Ini jadwal nanti ini penjelasan umum ya, perawatan penjelasan umum sekarang, kemudian besok kita nanti jadwal saya susun ulang ya. Ini baru gambarannya. Jadi semuanya ada perawatan umum, kemudian manajerial, ada Zoom. Ini kalau ini nggak berlaku, yang ini nggak berlaku. Kenapa? Karena Zoomnya tiap hari sekarang. Jadi ini nggak berlaku. Nanti saya rubah jadwalnya. Ini juga nggak berlaku karena Zoom-nya ada tiap hari. Zoom-nya ada tiap hari. Zoom-nya ada nih. Tiap hari Senin sampai Kamis ada Zoom-nya dan tryout di tiap minggu. Itu ya teman-teman. Jadi semua materi yang diujiankan kita bahas nanti. Itu teman-teman. Jadi sekarang silakan masuk ke grup masing-masing. Ke grup masing-masing nanti saya rekamannya saya siapkan. Kemudian untuk tryout-nya, pretestnya saya juga berikan pada Anda.
Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA atau di grup Gelombang. Silakan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini, malam ini. Besok kita mulai pukul 7. Mulai pukul 7 kita akan mulai belajar. Dan oh ya, bukan besok. Besok pukul 5 kita belajar di Zoom subuh dan kemudian malamnya pukul 7.19. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.